Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Raka Prajurit selaku Wakil Sakti, kemudian saya hormati Pak Aris Setiawan sekaligus Karyawan, rekan guru, bagaimana kabarnya Pak Ibu? Baik, dalam percakapan pasca observasi kali ini Pak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Ari tentang yang pasti jalannya kegiatan observasi yang sudah dilakukan di kelas Sudi. Tujuannya ini Pak ya, untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah menjalankan atau melakukan kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung kemarin Pak? Perasaannya biasanya kan kita mengajar itu tanpa didampingi guru atau jadi kasih informasi akun yang bagian kami Ya mungkin itu hal biasa Pak ya, karena mungkin biasa juga Pak. Nah, tapi alhamdulillah sudah berjalan baik Pak. Bisakah Bapak ceritakan kembali Pak ya area perkembangan kemarin Pak ya, waktu di dalam kelas kemarin, kemudian langkah-langkah apa nih Pak selama pembelajaran yang Bapak lakukan dalam proses pembelajaran itu Pak? Saya fokus pada budaya literasi dan kolaborasi. Kemudian saya langkah-langkahnya yang pertama membuat RPP dan juga LKPD yang berdiferensiasi, di mana di LKPD tersebut saya membuat kelompok kecil di kelas yang mana terdiri dari 4 orang dan 1 kelompok. Tujuannya untuk mempermudah siswa-siswi agar lebih aktif di dalam pembelajaran. Berarti area yang dikembangkan tadi bagian literasi serta saling berkolaborasi atau bekerjasama Pak ya. Nah, jadi menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi berhasil dilaksanakan sesuai harapan Bapak atau masih ada kurangnya ataupun belum terlaksananya? Lancar kan kalau pembelajaran pada dalam ada kelas bisa lancar sesuai dengan Alhamdulillah ya sudah baik, walaupun masih ada kekurangan ya, masih ada kekurangannya. Menurut Bapak dalam kekurangan itu kira-kira apa Pak yang kendalanya Bapak jadi pembina apa ada beberapa siswa atau beberapa anak didik itu ada yang kurang aktif dalam pembelajaran dan juga pengelolaan manajemen waktunya. Jadi waktunya sudah habis, masih belum selesai untuk pengerjaan. Berarti tadi kendalanya siswa yang kurang aktif, kemudian manajemen waktu, pembagian waktunya Pak ya, ketika mengerjakan LKPD-nya. Nah itu kendala-kendala yang Bapak hadapi ketika kegiatan observasi kemarin. Nah itu kendalanya yang Bapak sudah mengetahui sekarang. Kira-kira bagaimana solusinya Pak ya, supaya kendala tersebut bisa Bapak atasi?
Untuk yang beberapa anak yang kurang aktif tersebut, mungkin solusinya di mereka bisa bertanya kepada kepada sejawatnya atau kepada guru yang kalau mereka belum mengerti tentang materi yang diberikan. Nah, itulah Kemudian manajemen waktunya mungkin di sini sebelum saya membagikan kelompok mungkin ada kayak 18 waktu lah, hitungannya 18 juta. waktunya dari berapa menit untuk pengerjaan aktivitas sehingga mereka bisa menyesuaikan Itu duo kan? untuk penyelesaian. Baik Pak. Jadi Bapak tadi mengingatkan siswa ketika tidak paham bisa melalui belajar dengan teman sejawat mereka atau bisa juga bertanya dengan gurunya. Serta yang kedua tadi solusinya adalah ketika manajemen waktu itu tidak tepat atau kurang pas, kedepannya membagi waktu, ya, membagi waktu atau memberikan waktu apa ya, kalau pas tugas berapa menit dan gitu Pak ya. Jadi kalau boleh tahu Pak, kapan Bapak mau melakukan hal yang sudah direncanakan tadi Pak? Untuk kampanye kemungkinan ya di setiap akhir pembelajaran akan selalu diingatkan kepada siswa yang sekiranya belum paham dengan materi yang saya ajarkan bisa bertanya kepada yang sudah paham atau bertanya kepada gurunya lagi area mana yang mereka belum paham. Kemudian manajemen waktunya ya kita berikan waktu kepada siswanya supaya bisa mengatasinya lebih baik sehingga tidak molor. Pokoknya kalau sebenarnya ada tugas ya berarti kita kasih waktu mungkin hari besok kita tentukan, jadi siswa itu harus tepat waktu untuk mengumpulkan. Baik Pak, ini artinya Bapak lebih cepat lebih baik tentunya Pak ya. Ya, karena setiap pembelajaran akan Bapak terapkan solusi-solusi tersebut gitu ya. Yang tadi mungkin masalahnya apa tadi siswa sulit mengerti, cara mengatasinya ada, kemudian nanti waktunya pelaksanaannya pokoknya ketika pembelajaran Bapak. Baik Pak, jadi terima kasih untuk semua jawaban Bapak ya. Semoga rencana Bapak yang sudah kita bicarakan tadi bisa tercapai Pak. Kemudian untuk kedepannya apapun kendala-kendala ataupun permasalahan-permasalahan, saya yakin Pak Ari ini bisa menemukan solusinya. Kalaupun nanti waktu boleh kita ngobrol kembali Pak, saya ya, kita sharing, kita saling berdiskusi lah Pak. Nah, mungkin itu saja Ibu Eka percakapan pasca observasi. Jadi saya minta umpan balik kepada Bu Eka terkait percakapan pasca observasi ataupun tentang kegiatan observasi yang sudah kami bicarakan kepada Ibu. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Jubi dan Pak Ari yang sudah melakukan kegiatan coaching pasca observasi. Tadi kalau saya lihat dari percakapan coaching yang dilakukan oleh Pak Jubi dan Pak Ari, Pak Jubi di sini sudah menanyakan sesuai dengan alur coaching, yaitu alur filter. Sudah tentu di situ pertanyaannya mulai dari tahapan awal hingga akhir ke rencana aksinya. Terus kemudian di sini saya melihat Pak Ari menemukan masalah-masalah di kelas. Namun di sini dengan iringan dari alur cerita yang ditanyakan oleh Pak Jubi, akhirnya di sini Pak Ari bisa menemukan sendiri atas masalah-masalahnya. Dan di situ Pak Ari juga akhirnya setelah menemukan masalah, beliau juga bisa menyelesaikan permasalahan tersebut di dalam kelasnya seperti itu. Jadi
umpan balik yang saya berikan untuk Pak Judi dan Pak Ari setelah melakukan kegiatan pasca observasi ini sangat baik, semuanya sudah sangat buntut dan sesuai dengan alur peta yang diharapkan dan sudah sesuai dengan jalurnya. Jadi di sini Pak Judi tidak memberikan solusi terhadap masalahnya Pak Ari, namun di sini Pak Judi hanya menggiring dan mengantarkan Pak Ari untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Mungkin itu saja umpan balik yang dapat saya berikan. Terima kasih Pak Judi dan Pak Ari atas kerjasamanya. Ya, baik, terima kasih Eka atas tanggapan dan juga umpan baliknya terkait tentang kegiatan pasca observasi di hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik selesai dari mulai kemarin percakapan observasi dan juga hari ini kegiatan observasi. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Ari sudah bersedia meluangkan waktunya Pak untuk saling sharing kita, dan kepada Bu Eka sudah menyempatkan hadir dalam percakapan pasca observasi ini. Terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya Bu ya Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.